Lu udah niat nih belajar coding. Lu coba tonton satu video yang berkaitan dengan HTML dan CSS, dan setelah 2 minggu belajar, akhirnya lu bisa bikin website pertama lu. Tapi setelah dilihat-lihat, kayak ada yang kurang nih. Kayaknya websitenya bakal lebih bagus kalau dipakein JavaScript. Di situ, lo mulai cari-cari lagi video atau course terkait JavaScript. Dan turns out, semua berjalan dengan baik. Dalam 2 minggu, lu berhasil buat website interaktif pertama lu dengan JavaScript. Gak berhenti di situ, lo merasa kayaknya enak nih kalau di-upgrade pakai framework atau library, misal React.js. Akhirnya lu cari-cari lagi video tutorial atau course terkait React.js. Dan dalam waktu sebulan, lu berhasil bikin project React.js pertama lu. Wow, coding ternyata sangat mudah ya. Sekarang, setelah lo punya cukup banyak project dan cukup pede, lo mikir mau coba buat sesuatu yang baru. Katakanlah bikin sebuah e-commerce website. Dan ternyata setelah buka IDE, lo nggak tahu mau ngapain. Blank, nothing, nada. Semua yang udah lo pelajarin selama 2 bulan ini, ternyata nggak banyak ngebantu. Lo tergoda buat nyari tutorial lagi terkait apa yang mau lo buat. How to create an e-commerce website. Saat itulah lu tersadar kalau lu udah terjebak di dalam yang namanya tutorial hell. Gua rasa mayoritas orang yang belajar programming di era pembelajaran online seperti sekarang ini akan mengalami hal yang sama. Dengan melimpahnya source belajar yang beredar di internet, menjadikan hal ini pedang bermata dua. Kenapa gue bilang gitu? Karena di satu sisi, kita nggak perlu susah-susah cari materi buat belajar, karena semua udah ada di internet. Di sisi yang lain, hal ini justru membuat kita mengalami yang namanya information abundance, atau kewalahan akan banyaknya informasi yang begitu mudah didapetin. Oke, sedikit sharing, gue ngebagi setiap hal di dalam hidup ini menjadi 2 kategori, consuming dan producing. Consuming ini biasanya bersifat pasif, lebih gampang dilakuin, dimana kita ya tinggal lakuin aja. Sedangkan producing butuh effort yang lebih, karena producing ini sifatnya aktif. Kita harus melakukan sesuatu yang biasanya males kita lakuin. Oke, gue bakal kasih contoh, misalnya lo makan. Itu masuk di dalam kategori consuming. Gampang, tinggal beli makanan lewat GoFood dan habisin makanan itu. Sifatnya pasif karena kita tinggal duduk diam dan makan. Sedangkan ketika disuruh bakar kalori hasil makanan itu, kita harus jogging misalnya. Sesuatu yang aktif. Kita harus mau bangun dari tempat tidur kita, ninggalin YouTube atau Netflix yang kita tonton, pergi ke jogging track, dan mulai lari. Ini termasuk kategori producing. Gak banyak yang mau ngelakuin. Hal yang sama juga terjadi pas kita belajar programming misalnya. Ada fase consuming dan juga ada fase producing. Yang gak kita sadarin adalah kebanyakan kita belajar hanya di fase consuming aja. Kita tonton tuh YouTube atau video-video course, terus mungkin kita bikin notes atau coding along. Ya mungkin bagi mayoritas kita ngelihatnya sebagai sesuatu yang udah hebat banget. Ya sebetulnya iya sih, itu udah hebat karena lo udah mau mulai untuk belajar. Tapi turns out, ini tuh cuma bagian gampangnya aja, bagian pasifnya. Dimana kita cuma consume konten yang dibuat orang lain dan coba ngikutin. Dan kalau kita kaitkan dengan fenomena information abundance tadi, kita jadi sadar bahwasanya dengan melimpahnya informasi, kita cenderung menjadi consumer akut. Kita cenderung melakukan pola belajar yang dipenuhi dengan fase consuming. Consuming, dan consuming. Pas gue dulu belajar Python pertama kali, gue ngabisin waktu 3 bulan buat belajar dari tutorial yang mana ini merupakan fase consuming. Selanjutnya gue nyadar, gue ngerasa nggak banyak berkembang. Maka dari itu, gue coba hal yang berbeda. Gue putusin selama sebulan ke depan, gue bakal bikin sebuah project. Yang mana waktu itu gue belum tahu kalau ternyata ini merupakan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai fase producing. Jadi ibaratnya waktu itu gue masuk ke fase producing secara nggak sadar. Di situ gue ngebuat sebuah side project yang emang gue planning dan kerjakan sendiri ya, bukan ngikutin tutorial. Projectnya itu tentang pembacaan, akumulasi, dan distribusi saham, di mana gue harus ngelakuin berbagai macam hal. Kayak misalnya, gue harus ngelakuin formatting file Excel dengan menggunakan coding.
Terus gue juga harus ngebaca konten file Excel tersebut pakai programming logic. Dan juga gue ngelakuin beberapa operasi matematika ke dalamnya. Selanjutnya, hasil operasi itu gue bikinin data visualization-nya dengan cara gue plot ke dalam sebuah grafik. Oke, kedengarannya keren banget ya kalau diceritain. Tapi sebetulnya project ini nggak serumit itu kok. Dan juga ternyata setelah gue konsultasi dengan kenalan yang udah trading saham sekian lama, gue tersadarkan kalau project gue itu garbage dan nggak kepake buat real trading. Tapi yang mau gue sampein di sini adalah di dalam sebulan gue ngulik project itu, gue ngerasa belajar lebih banyak hal dibanding 3 bulan gue belajar ngikutin tutorial. Atau bisa dibilang 1 bulan active learning dengan producing something tuh lebih gede impact-nya dibanding 3 bulan passive learning dengan consuming tutorial. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita ngerjain project secara mandiri, yang bikin kita belajar banyak tuh ketika kita nemuin suatu error atau bugs yang mana harus kita selesaikan dengan problem solving kita sendiri. Dengan ngulik dokumentasi, browsing ataupun nanya-nanya di forum. Sedangkan di dalam tutorial, kita nggak bakal ngelakuin hal-hal kayak tadi. Karena kita udah disuapin secara langsung. Dimana isi materinya tuh biasanya udah di-refine sedemikian rupa, biar nggak ada error yang terjadi ketika berjalannya tutorial. Padahal, programmer bertumbuh ketika dia bisa solving problem atau error yang terjadi. Oke, jadi gimana cara belajar coding yang benar? Yang harus dipahami adalah gue nggak bilang bahwa kalian harus ninggalin dan nggak nonton lagi yang namanya tutorial. Sebenarnya tutorial itu bagus buat ngebangun pijakan. Kita bisa belajar fundamental dengan lebih cepat. Tapi, yang salah adalah ketika kita semata-mata cuma mengandalkan hal itu. Kita harus mau aktif untuk mulai pindah ke fase producing ketika kita ngerasa udah cukup untuk consuming. Hal inilah nantinya yang akan bisa ngebebasin kita dari belenggu tutorial hell. Planning sebuah project, aplikasikan apa yang udah lu pelajarin di fase consuming, dan realisasikan di dalam project itu. Ketika lu stuck, lu bisa kembali lagi ke fase consuming secara sementara untuk nyelesain masalah lu, sebelum nantinya lu lanjutin lagi ke fase producing. Begitu juga ketika lu udah berhasil nyelesain project lu bisa balik lagi ke fase consuming untuk belajar sesuatu yang lebih advance, dan aplikasikan lagi apa yang udah lu pelajarin ke dalam fase producing selanjutnya. Jadi nantinya pola belajar lu akan berubah menjadi seperti ini. Consuming, producing, consuming, producing, consuming, producing, dan seterusnya. Untuk masalah porsi, ada baiknya kita ngelihat dari kemampuan diri terlebih dulu. Kalau emang lu masih sangat pemula dan belum banyak tahu, lu bisa naruh porsi yang lebih banyak di fase consuming. Hal ini nggak masalah, karena emang kita mau build fundamental kita dulu. Tapi nantinya, seiring dengan perkembangan fundamental lu yang udah cukup mateng, lu bisa shifting dan lebih banyak fokus di fase producing. Di sini lu bisa bikin project yang berbeda dari yang udah lu buat sebelumnya. Atau lu bisa ambil project lama lu dan optimalin codingan lu ke best practice-nya. Dengan pola belajar yang kayak gini, nantinya ketika lo mau buat project baru dari nol, ketika lo buka IDE, lo nggak bakal ngeblank lagi. Karena emang lo udah punya bayangan apa-apa aja yang harus lo lakuin di dalam sebuah project. Dan ini merupakan buah kerja keras lo selama fase producing. Jadi ingat, don't just consume, but produce. Thank you.